Oke, silakan Mbak Reni untuk memulai acaranya. Terima kasih. Siap, mari Juki mau opening benar? Oke, benar. Dimulai aja. Selamat siang semuanya. Selamat datang pada acara Karir Day UMN tahun 2020 bersama Job2Go. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Johannes Kevin selaku MC pada hari ini dan partner saya Mbak Reni selaku moderator pada kali ini. Pada webinar kali ini kita akan membahas tentang online interview preparation hack yang akan dipandu oleh pembicara kita Mas Roberto Sontani. Pemaparan selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Kepada Mbak Reni, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Yohanes Kevin. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya dengan Reni, saya dari Career Development Center-nya UMN. Kebetulan adalah acara ini acara rutinitas yang memang kita lakukan setiap tahunnya. Setahun kita 2 kali mengadakan acara Career Day. Nah, salah satu rangkaian acara Career Day adalah selain kita ada pameran job fair secara virtual, kami juga ada webinar-webinar yang bisa diikuti oleh para peserta semuanya. Nah, kali ini, yang webinar kali ini kita akan diberikan informasi oleh Bapak Roberto Sontani dari Astra Credit Company. Sebentar, saya akan izin share screen sebentar, teman-teman. Oke. Sudah terlihat mungkin? Udah. Bentar ya, tadi sudah perkenalan sedikit. Ya, ini adalah agenda kita hari ini. Jadi kita tadi sudah ada perkenalan, terus nanti juga kita sebentar lagi akan dibawakan ada sesi webinar yang akan dibawakan oleh Mas Roberto. Jadi nanti saya akan memandu acara ini. Setelah itu nanti kita juga ada tanya jawab. Dan terakhir kita nanti juga akan ada evaluasi seperti itu. Jadi ini adalah tadi sudah dikenalkan sedikit oleh MC kita, oleh Yohanes Kevin. Nah, tema hari ini itu adalah kita akan ada namanya sebentar ya, online interview preparation hack yang akan dibawakan oleh Mas Roberto Sontani. Nah, kebetulan Mas Roberto ini adalah kita panggil aja biar acara hari ini tidak terlalu formal, teman-teman semuanya. Jadi kita memanggilnya dengan Mas Oto. Jadi nanti Mas Oto akan menjelaskan trik-trik dan tipsnya untuk sukses interview itu seperti apa yang biasa ditanyakan pada saat nanti interview, dan bagaimana juga teman-teman bisa mempersiapkan untuk interview yang lebih sukses lagi itu seperti apa. Saya akan sedikit mengenalkan tentang Mas Roberto. Jadi Mas Oto ini beliau sudah melalang buana di mana-mana, pengalamannya sudah segudang. Jadi nanti teman-teman bisa share, bisa tanya pengalaman beliau, bisa mencari ilmu ke beliau. Jadi beliau itu sudah 10 tahun ternyata di Astra Credit Companies, jadi sudah mungkin separuh dari umurnya sendiri sudah di Astra Credit Companies, dan beliau juga punya segudang pengalaman mulai dari sebagai staf rekrutmen sampai sekarang beliau ini sudah menjabat menjadi head rekrutmen manajemen di Astra Credit Companies. Saya tidak akan panjang lebar untuk mengenalkan Mas Oto. Nanti sepanjang perjalanan webinar ini teman-teman bisa bertanya langsung ke beliau. Jadi nanti beliau akan menjelaskan materi. Kalau nanti teman-teman akan bertanya atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman bisa chat di kolom chat. Jadi nanti sebutkan dengan namanya siapa, pertanyaannya apa. Jadi nanti Mas Oto akan bantu menjawabnya. Kalau nanti sampai dengan waktunya yang ditentukan ternyata masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab, nanti timnya Mas Oto dan tim akan membantu teman-teman untuk sebisa mungkin menjawab pertanyaan meskipun tidak melalui Zoom ini. Jadi nanti mungkin melalui email juga. Begitu ya Mas Oto ya? Boleh. Ya, jadi ini saya nggak panjang lebar, Mas. Nanti silakan langsung saja ke materinya karena ini juga waktunya juga sudah mulai lumayan ini ya.
udah mulai siang, jadi nanti saya lanjutkan aja langsung ke Mas Oto, silakan Mas. Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Hopefully semua dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya minta maaf karena di belakang harus pakai virtual background karena saya lagi di rumah gitu ya. Sebenarnya di belakang nggak ada apa-apa sih, cuman biar keren aja di belakangnya kayak lagi di campnya di kapal induknya Darth Vader. Kebetulan saya suka Star Wars, jadi kalau buat teman-teman yang suka Star Wars mungkin tahu. Ya, saya tadi udah diperkenalkan sama Mbak Reni, saya nggak akan kenalan panjang lebar lagi, nanti narsis gitu ya. Saya Oto, panggil aja Mas, boleh Kak, boleh. Jangan Pak, saya masih muda. Apalagi Om gitu ya. Gimana gitu ya, jangan lah ya. Saya di rekrutmen ACC gitu ya. Hari ini saya akan ditemenin dengan seorang tim saya gitu ya. Mbak yang cantik namanya Mbak Sonia gitu ya. Lihat pakai masker aja cantik, coba kalau lepas masker. Yeah. Kebetulan nggak boleh ya, jadi mohon maaf nih teman-teman Mbak Sonia karena lagi di kantor dan kantor kami menerapkan protokol COVID-19 yang sangat ketat sehingga tidak boleh melepas masker gitu ya. Jadi mohon maaf, itu bukannya sombong gitu ya. Tapi percayalah Mbak Sonia lebih cantik daripada kalau pakai masker. Bercanda ya teman-teman. Jokes aja soalnya jam 2 nih biasanya jam tidur siang ya. Apalagi buat teman-teman yang di rumah ya, biasanya habis makan siang, enak, hujan-hujan nggak sih? Saya nggak tahu, di rumah saya hujan. Kalau di rumah teman-teman hujan itu perfect banget untuk bobo. Jadi saya mohon maaf ini kalau waktunya kemudian jadi cukup siang, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa wake up gitu ya, dan apa yang kita akan sharing bareng-bareng akan bermanfaat. Oke, Mbak Sonia boleh bantu untuk sharing materinya gitu ya. Sebelumnya biar agak interaktif sedikit, ini saya nggak tahu webinar saya yang keberapa during this pandemic over 6 months gitu ya. Ada yang udah pernah ikut webinar saya, belum sih, saya cuma takut ada yang pernah ikut terus materinya sama. Kalau belum, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang udah, atau ada yang udah pernah ketemu saya di mana, boleh nanti tulis di kolom chat. Oke, kita sambil bisa interaktif di kolom chat. Teman-teman boleh tulis kayak, Mas saya pernah ketemu Mas Oto di webinar yang mana? Atau saya pernah diinterview sama Mas Oto, boleh. Atau Mas Oto saya pernah kirim chat di LinkedIn tapi belum dibalas, nggak apa-apa. Jadi sekalian buat saya aware sama kehadiran teman-teman kalau memang teman-teman pernah akses ke saya. Tapi kalau memang belum pernah, ya nggak apa-apa. Ini artinya pertemuan pertama kita. Mudah-mudahan kita nanti ke depan bisa saling punya koneksi supaya teman-teman juga punya value yang lebih baik ke depannya. Oke, kita mulai aja. Saya harapannya nggak akan panjang lebar untuk menyampaikan ini karena harapannya nanti kita lebih banyak tanya jawab gitu ya. Kita akan sebut sharing siang ini dengan online interview preparation hack. Ini kita exclusively prepared for Australian companies, career partners, which means memang UMN itu ada salah satu career partners kami gitu ya. Dan yang kali ini bekerja sama dengan Job2Go untuk mengadakan virtual job fair. Oke, next Sonia. Oke, ini rules-nya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi mute. Apabila nanti teman-teman akan saya minta untuk berikan respon, silakan respon di kolom chat. Gitu ya. Harapannya adalah materinya tidak disebarluaskan, gitu ya. Namun nanti apabila sudah ada beberapa penyesuaian, mungkin saya bisa bantu dari tim apabila ada yang mau menggunakan materi ini, gitu ya, atau mau dapatin materi ini. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat room dulu. Apapun pertanyaannya, bukan cuma pertanyaan. Kalau mau kasih pendapat, kalau mau cari pengalaman, silakan tulis. Gitu ya. Siapa tahu teman-teman punya pengalaman interview dan merasa, aduh ini kayaknya bener nggak sih kalau saya kayak gini, bener nggak sih kalau gue tuh kayak gini, kalau bingung itu bener apa enggak, boleh tulis juga di chat room. Oke, next, Son. Oke, saya akan mulai bahwa interview sejatinya adalah interview. Oke. Jadi saya mulai dulu dengan konsep interviewnya sendiri. Ini adalah bagaimana dalam sebuah aktivitas ada aktivitas bertanya dan menjawab. Jadi selalu ada pertanyaan. Tujuannya apa? To get information. Information about apa? Kalau kita ngomong konteksnya adalah penelitian, berarti informasi terkait dengan subjek atau terkait dengan konteks yang lagi mau diteliti gitu. Tapi kalau konteksnya dalam pekerjaan berarti to get information about candidate gitu. Jadi
Artinya kalau dari sisi definisi, interview itu bukan sesuatu yang sifatnya mencari sesuatu yang tidak ada. Jadi sebenarnya kalau gaya kami melakukan interview, itu adalah mencari sesuatu yang sudah ada di dalam diri kandidat. Tapi saya disclaimer dulu ya, tidak semua perusahaan menerapkan gaya interview yang kami lakukan. Kebetulan kami di Astra Credit Companies dan kebanyakan grup Astra itu menggunakan sebuah pendekatan interview yang disebut dengan behavior based interview. Gitu ya, behavior based interview itu biasanya menanyakan hal-hal yang sudah pernah teman-teman lakukan, hal yang sudah pernah teman-teman alami, pengalaman yang teman-teman lakukan, kesulitan-kesulitan, prestasi-prestasi, dan apa yang dilakukan oleh teman-teman untuk mencapai prestasi tersebut. Gitu. Jadi sesuatu yang sudah pernah teman-teman lakukan. Jadi jarang kita bertanya kayak 10 tahun lagi kamu jadi apa, karena itu sesuatu yang belum ada. Gitu ya. Tapi lagi-lagi saya disclaimer itu adalah gaya atau pendekatan interview di Astra Credit Companies atau di grup Astra secara umum, gitu ya. Nah, mungkin saya sedikit ingatkan karena dari sisi noun di situ ada disebut bahwa ini adalah formal, gitu ya. Jadi apapun yang terjadi yang namanya interview itu formal. Kalau teman-teman lihat hari ini saya pakai kaos, saya pakai t-shirt biasa, tapi kalau agak ke bawah nih sebenarnya ini adalah kaosnya rekrutmen ACC, jadi ada tulisannya baiknya di ACC gitu. Tapi saya juga sering menggunakan ini dalam konteks interview, ya. Tapi saya nggak pernah lah, pas saya interview pakai celana pendek sendal jepit, pasti nggak pernah, pasti tetap rapi, casual. Cuman situasinya walaupun seperti itu tetap formal. Jadi walaupun kalau gaya saya interview itu bukan gaya interrogatif, tapi tentunya tidak juga menginginkan bahwa kandidat atau teman-teman itu nggak punya persiapan yang proper, gitu ya. Usually to evaluate qualification. Jadi selalu ada kualifikasi yang dicari dari sebuah interview. Jadi ibarat adalah mencocokkan. Ya, ibarat ini kayak kami rekruter itu kerjaannya tuh mirip kayak biro jodoh, teman-teman. Jadi ada si pria A gitu ya, dia pengen jodoh yang kualifikasinya begini. Tugas kita cariin, matchingin, gitu. Nah, kualifikasinya ini mesti clear, dan biasanya kualifikasi ini sebenarnya sudah diberitahu ke kandidat. Jadi teman-teman sebenarnya udah tahu kualifikasinya. Ya, jadi bisa dibacanya di mana, di lowongan kerja. Ya, tapi Mas kalau saya kemudian nggak sesuai sama kualifikasinya, boleh nggak ngelamar? Itu sebenarnya kualifikasi untuk posisi yang ideal. Biasanya tuh ada beberapa yang sifatnya juga very cliche. Kalau saya boleh kasih opini ya, kayak komunikatif, memiliki jiwa leadership itu kan bukan sesuatu yang bisa diukur segera setelah teman-teman baca. Maksudnya ketika teman-teman baca lowongan itu, kayaknya gue komunikatif atau enggak kan sebenarnya very subjektif. Jadi itu sebenarnya yang akan kita sama-sama evaluasi dalam proses seleksi. Gitu ya. Jadi yang dievaluasi adalah sebuah kualifikasi yang sebenarnya sudah dikomunikasikan dalam pekerjaan tersebut atau di iklan lowongan kerja. Oke, next. Online job interview, ya interview. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya online atau offline. Bedanya sebenarnya adalah platformnya atau medianya. Ya, saya tidak pernah membedakan pertanyaan ketika online dengan offline. Saya tidak pernah membedakan cara saya berkomunikasi antara offline dengan online. Saya tidak pernah membedakan persepsi saya terhadap kandidat online maupun offline. Tapi konteksnya adalah kita menggunakan platform yang berbeda, sehingga platform atau media ini membuat kemudian ada beberapa situasi yang bisa jadi pitfalls gitu ya, bisa jadi kalau bahasa anak zaman sekarang tuh failed gitu ya, ketika kita gagal mempersiapkannya gitu ya. Jadi kalau platformnya itu macam-macam, teman-teman bisa pakai Zoom, bisa pakai Skype, bisa pakai Google Talk, bisa pakai Microsoft Teams, bisa pakai Cisco dan macam-macam. Ya, atau ada beberapa juga yang hari ini bahkan udah pakai WhatsApp video. Ya, itu bisa juga sih, gitu. Next one. Nah, yang paling penting apa? Ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan, gitu ya. Yang pertama adalah ask in advance the details about format, the details about the interview. Ini sebenarnya nggak hanya online, teman-teman. Offline pun teman-teman boleh kok menanyakan ini. Ya, misalnya adalah diundang interview. Ini sebenarnya untuk posisi apa? Karena ya siapa tahu teman-teman lupa posisinya. Saking ngelamar udah ke 10, 11
atau 60 perusahaan gitu ya. Dan ketika teman-teman nggak tahu ini posisi apa, nanti juga akan cukup sulit. Karena tadi ya, ibaratnya kualifikasinya teman-teman nggak tahu nih. Sedangkan pada saat interview, kita melakukan evaluasi terhadap kualifikasi tersebut. Jadi setelah teman-teman tahu posisinya, baru nanti teman-teman bisa kira-kira, oh oke, saya di interview untuk posisi sales, saya di interview untuk posisi manajemen training dan seterusnya, ya, IT dan seterusnya. Ya. Boleh juga kok ditanyain kira-kira ketemu dengan siapa interviewernya, ya. Ini akan sangat menarik karena nanti akan ada salah satu komponen dalam interview online maupun offline, yaitu yang namanya chemistry atau human connection, gitu ya, bahwa bagaimana kita juga bisa menjadikan interview itu sebenarnya suasananya cukup hangat, cukup kondusif. Satunya adalah nggak cuman kita yang mengeksplor teman-teman, tapi boleh loh teman-teman eksplor kami. Teman-teman eksplor saya sebagai interviewer tuh boleh. Profile ada di LinkedIn, ada di Instagram. Saya sengaja nggak private Instagram saya karena wide open, you guys bisa cari tahu sebenarnya saya orangnya kayak gimana. Itu nanti akan membantu dalam proses interview. Ya. Who's the host? Karena ini kalau misalnya online, jangan-jangan di situ hostnya siapa, teman-teman nanti bingung loh, kok jadi banyak banget ini yang ada di dalam ruangan, kok nggak cuma berdua, ya. Jadi bisa juga interviewernya langsung jadi host, jadi cuma ada 2 orang dalam satu ruangan, tapi bisa juga ada host, ada note taker kadang-kadang, gitu ya. Jadi bisa jadi 4 atau 3 orang dalam ruangan, supaya nanti teman-teman juga nggak grogi dan nggak kaget, gitu ya. Ya, apakah teman-teman harus prepare sesuatu gitu? Boleh juga ditanyakan. Apakah ada yang harus saya siapkan? Apakah saya harus bawa portofolio saya? Apakah saya harus mempersiapkan sesuatu? Silahkan ditanyakan. Ya. Nah, estimated time ini sangat penting, teman-teman. Khususnya dalam interview online. Kenapa? Ini sesuatu yang bisa jadi ganjalan ketika kita nggak tahu. Contoh misalnya gini, atas nama Rani gitu ya, di interview jam 11 ya kamu ketemu dengan Ibu Sonia misalnya gitu. Nah, teman-teman tuh bisa nanya loh, berapa lama saya di interview kurang lebih. Oh, 2 jam ya, jadi kurang lebih biasanya 1 jam adalah persiapan administrasi dulu, lalu kita akan ketemu dengan usernya 1 jam kemudian, durasinya kira-kira sekitar totalnya 2 jam. Artinya kalau mulai dari jam 11, berarti kan selesainya jam 1. Artinya teman-teman, dari jam 12 sampai jam 1, kita harus mempersiapkan surrounding environment-nya kita. Kita harus mempersiapkan keluarga kita, adik, kakak, mama, papa, jangan sampai nanti tiba-tiba membuat teman-teman jadi grogi sendiri karena tiba-tiba ada mama buka pintu terus bilang, Rani, ayo makan, udah disiapin makanannya di bawah, ya. Atau ternyata jam 12:30 teman-teman harus nemenin adik yang biasa sekolah online di rumah dan adiknya datang, Kak, ayo Kak, ini udah mau masuk gurunya. Dalam kondisi lagi interview tentu itu bukan sesuatu yang akan membuat kita tenang gitu. Udah ada adik yang nungguin dan kita lagi interview, sudah pasti biasanya kita jadi akan tidak tenang. Sebenarnya interviewernya sih santai-santai aja ya, cuman biasanya interviewingnya atau kandidat yang jadi salah tingkah sendiri gitu. Ya, jadi estimated time ini cukup penting gitu ya, supaya nanti begitu tahu interviewnya jam 11 sampai jam 1, teman-teman bisa bicara dengan semua anggota keluarga, bilang bahwa tolong kondisikan dari jam 11 sampai jam 1, ini saya nggak ada di rumah, saya lagi interview. Gitu ya. Tolong jangan diganggu gitu. Tolong, ini adalah cukup penting buat saya, sehingga ini sesuatu yang saya butuh privasi dan fokus terhadap proses ini. Kurang lebih gitu. Yang terakhir adalah apakah teman-teman harus mempresentasikan sesuatu. Kalau harus mempresentasikan sesuatu, itu another thing kalau online. Ya, kita harus pelajari dulu platformnya, gimana cara share screen. Ya, gimana cara untuk kalau presentasi gitu kan biasanya ada bullet point yang mau ditandain pakai laser, itu bukan sesuatu yang cukup mudah dilakukan gitu kalau misalnya presentasinya online. Kalau offline sih fine aja gitu. Ya kan, tapi kalau online teman-teman harus tahu gitu gimana cara membuat beberapa hal, kayak contohnya tiba-tiba buat saya ini yang sangat penting di garis begini misalnya ya, contoh ya. Iya,
Nah, misalnya kayak gitu. Ya. Terus ya ditandain begini, ditunjuk yang ini, ya. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya harus teman-teman kuasai gitu. Bagaimana sih cara melakukan hal-hal tersebut dalam masing-masing platform. Oke, mungkin bisa next. Ini udah mulai ada pertanyaan. Thank you nih yang udah nanya atas nama Danya gitu ya. Saya akan coba baca. Nanti kita coba jawab gitu ya. Yang kedua, test your technology. Artinya adalah biasanya ini yang dipakai ada Zoom yang paling banyak dipakai hari ini ya. Address-nya ada 14%, Webex 5%, Google Meet, Google Hangout 19%, Skype udah mulai jarang, Microsoft Teams less biasanya banyak dipakai cuman untuk meeting internal karena cukup berat biasanya Microsoft Teams dan butuh beberapa konfigurasi terkait security. Nah, Zoom yang paling sering. Ya, jadi teman-teman bisa tahu gimana cara ngaktifin video ya. Have you see all this platform? Jangan-jangan teman-teman menggunakan platform ini pertama kali ketika teman-teman melakukan interview. Itu jangan sampai terjadi. Jadi kalau bisa sehari, 2 hari sebelumnya dites dulu. Gimana cara ngaktifin video. Gimana cara ganti virtual background. Gimana cara ngaktifin volume. Atau gimana cara ngaktifin mic. Gimana cara nge-mute. Gimana cara unmute. Gitu ya. Bagaimana cara leave room. Gitu ya. Karena di setiap gadget bisa jadi beda. Kalau teman-teman pakai handphone, teman-teman pakai iPad, teman-teman pakai PC, teman-teman pakai laptop, itu bisa jadi berbeda-beda tempatnya. Ya, sehingga dikuasai dulu gitu ya bagaimana penggunaan dari masing-masing platform tersebut. Gitu ya. Yang paling sering biasanya adalah suruh mengaktifkan video, mengganti virtual background gitu-gitu ya. Terus kayak suara tidak terdengar. Nah, kalau suara tidak terdengar, jangan-jangan ada masalah misalnya di mic-nya teman-teman gitu ya. Atau sebenarnya kita pakai misalnya kadang-kadang gini teman-teman, pakai speaker ya supaya suaranya kedengeran nih, teman-teman pengen dengar suaranya clear. Tapi ternyata speaker teman-teman itu punya mic yang built-in di dalamnya. Sehingga biasanya kalau dicolok, kalau misalnya speaker ini sifatnya adalah plug and play, gitu ya. Kalau misalnya menggunakan plug and play, bisa jadi built-in speakernya atau built-in mic-nya itu langsung keganti di mic yang di setting mic yang ada di dalam platform tersebut. Sehingga nanti teman bingung nih, kok saya kayak ngomongnya udah kenceng, tapi kok kecil karena speakernya ditaruhnya rada jauh. Nah, itu yang kayak gitu-gitu yang mesti teman-teman pikirin ya. Ini ada pertanyaan bagus barusan dari Handi. Handi bilang kenapa nggak pakai Discord? Sejujurnya Discord ini hal yang menarik ya, karena saya juga baru temukan sekitar 3 bulan lalu bahwa Discord ini secara kita bilangnya secara kelancaran itu sebenarnya punya potensi lebih lancar karena kan ringan ya. Discord ini yang buat game kan ya Handi ya. Ini kayak gamers nih Handi nih. Ya. Jadi Discord itu akhirnya kami pakai untuk podcast Handi, gitu. Karena saking ringannya gitu. Karena kalau podcast kan by distance itu kita harus cukup bisa mengurangi yang namanya lag voice itu sampai gitu ya supaya nanti begitu di editing nggak terlalu banyak sekat-sekat yang harus dikat gitu. Kalau pakai yang lain masih ada waktu tunggu, dan Discord-nya yang paling kecil. Gitu. Nah, kenapa nggak pakai Discord? Kalau buat saya sih rasanya kayaknya kalau nggak gamers juga nggak tahu, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya balik ke HR-nya sih, gitu. Rasanya saya akan coba nggak ya suatu hari interviewnya pakai Discord. Bisa juga, tapi saya nggak tahu sih, Handi. Saya nggak pernah coba Discord yang pakai video sih. Nggak tahu kalau kamu pernah coba. Karena biasanya kalau saya sangat butuh melihat kandidat teman-teman, saya kelihatan dari situ. Ya. Nah, ini bilang soalnya dulu pas kerja magang remote komunikasi. Betul. Tetap ya, biasa podcast, itu saya butuh videonya, gitu ya. Dan biasanya lebih ke ya ada hal yang kadang-kadang harus dipresentasikan oleh kandidatnya, gitu ya. Tapi kalau untuk ngobrol-ngobrol gitu kayak tanya jawab kandidat saya dengan
tim rekrutmen kayaknya menarik juga sih kalau suatu hari kita akan pakai Discord karena nggak butuh video juga. Gitu ya. Mungkin bisa lanjut dulu Son, next-nya. Waduh, ini pertanyaannya mulai banyak nih. Kayaknya nanti pertanyaan kita rangkum terakhir aja deh, Mas. Ini udah mulai banyak yang Wah, nanya. iya, banyak banget. Seru banget nih. Oke, seru banget. Oke, kita lanjut dulu ya. Iya. Set scene and minimum distractor. Oke, ini sih sebenarnya lebih ke arah gini, teman-teman. Ini yang tadi saya bilang dengan surrounding environment yang harus kita kontrol. Enaknya bukan enaknya sih sebenarnya. Nggak enaknya sih kalau saya harus bilang jujur ya buat teman-teman adalah biasanya environment ini dirancang sama HR, dirancang sama kantornya, ya. Tapi kalau yang sekarang yang ngerancang surrounding-nya tuh ya antara kandidat sama interviewernya. Nah, kandidatnya ini juga harus tahu gimana caranya merancang environment yang tepat. Ya, ya mungkin saya nggak berpikir bahwa semua orang tuh punya kondisi tempat tinggal yang cukup bisa kelihatan bagus, nggak harus begitu, ya. Tapi paling nggak teman-teman harus tahu sudut-sudut di mana paling tidak menimbulkan distraksi, gitu ya. Atau ya teman-teman tahu cara menggunakan virtual background, gitu. Nah, apa sih yang biasanya mengganggu? Biasanya adalah sudden phone call. Hati-hati ya teman-teman kalau misalnya teman-teman interview online-nya pakai HP, kalau ada telepon masuk biasanya nggak jarang Zoom-nya akan mati. Yang menang adalah teleponnya. Itu ada beberapa platform seperti itu. Ya, bad internet connection-nya. Jadi itulah kenapa harus dicoba 2-3 hari sebelumnya karena teman-teman harus tahu di mana titik-titik koneksi yang paling kencang dari tempat teman-teman tinggal. Ya. Non-proper lighting kadang juga mukanya nggak terlihat dengan jelas ya. Sebetulnya ini saya dibantu ring light ya teman-teman ya. Sekarang lagi dibantu sama ring light. Kenapa? Karena pencahayaan di kamar tempat saya ini tidak terlalu baik gitu, sehingga saya harus dibantu dengan ring light. Nah, kalau nggak punya gimana? Kalau nggak punya ya sebenarnya cahaya paling bagus itu cahaya matahari teman-teman. Jadi kalau keluar itu biasanya fine, enak sih, biasanya cukup kelihatan gitu. Saya pernah interview orang tuh kayak interview Bang Napi gitu, tau nggak sih, yang nggak ada mukanya, gelap. Bingung nih, serem juga ini saya interview gitu ya. Terus ya teman-teman keluarga, tadi saya bilang ya, saya udah cerita tiba-tiba ada yang harus temenin sekolah online, ada ibu yang harus dibantuin masak ya, ada hujan tiba-tiba, jemuran belum diangkat, itu potensial bisa membuat teman-teman tidak fokus. Ya. Virtual background bisa membantu, bisa mengganggu. Kalau teman-teman nggak ngerti cara pakainya. Ya, kalau nggak ngerti cara pakainya tuh biasanya virtual background kan ada pilihan-pilihannya ya. Bisa kayak kalau di Zoom itu dia bisa mengidentifikasi apakah kemudian teman-teman punya green screen atau enggak gitu. Sehingga nanti pantulannya akan berbeda gitu. Karena kalau nggak ngerti cara pakainya nanti virtual background-nya tuh nyeplak di muka teman-teman. Dia membaca itu adalah hal yang menjadi background-nya gitu. Ya, jadi kalau pernah lihat orang di Zoom gitu terus mukanya tuh adalah background-nya, itu artinya not proper. Nah, teman-teman bisa coba di hari sebelumnya supaya nanti begitu diminta menggunakan virtual background udah lebih menguasai. Ya, apa yang mesti diminimize? Ya tadi ya. Gimana caranya adalah ya kasih informasi kalau teman-teman ada waktu interview gitu ya. Jadi kasih tahu ke semua orang yang ada di lingkungan teman-teman ya. Pergi ke sebuah tempat yang cukup sepi gitu ya. Itu jadi salah satu yang cukup membantu juga ya. Kalau takut pakai virtual background nggak bisa, cari aja tembok yang warnanya cukup apa ya? Tembok yang warnanya cukup netral gitu ya, putih itu apa, pokoknya yang nggak cukup mencolok dan nggak ada macam-macam di belakangnya gitu. Karena saya pernah interview itu di belakangnya itu cukup, saya nggak bilang mess ya, tapi lebih ke apa ya, saya banyak terdistrak gitu jadinya sama barang-barang yang ada di belakang si kandidat gitu. Ya, jadi kalaupun di kamar sendiri ya, walaupun saya nggak bilang teman-teman kamarnya harus keren, gede, harus kekinian, instagramable, enggak, tapi rapi aja gitu. Kalau ada barang-barang di belakang, lebih baik mungkin bisa dirapikan terlebih dahulu. Ya, itu nggak mengurangi penilaian sih, tapi kayak kadang-kadang kita jadi kayak keganggu aja gitu distraksinya. Jadi memecah distraksi
memecah fokus, jadi ke distract. Nah, itu yang kemudian mungkin nanti bisa mengganggu konsentrasi juga gitu, sehingga proses tanya jawabnya jadi kurang lancar. Oke. Lanjut, Son. Yang keempat, proper dress, teman-teman, dress for kamera. Sebenarnya gini, nggak harus yang gimana-gimana sih, cuman saya pernah nginterview kandidat, dia kayak abis mandi gitu, kayak lupa ngelepas anduknya deh, gitu. Jadi kayak yang di tengah ini loh teman-teman, yang di tengah ini kan benar-benar dia lupa ngelepas anduknya nih, ya kan? Dia lupa ngelepas anduknya, ya. Atau nih jepitannya masih ada di atas gitu, kadang-kadang udah pakai yang roll itu segala macem gitu ya. Ya gimana? Lagi-lagi sih ini saya cuman paling ketawa aja gitu, tapi jadinya tadi mengurangi fokus aja gitu. Lebih baik teman-teman bisa lebih prepare. Kalau yang pakai anduk sih akhirnya saya ingetin sih. Tapi nggak semua interviewer kayak saya gitu. Kadang-kadang diingetin aja, didiemin aja gitu. Nanti begitu keluar interview baru, aduh masa pakai anduk gitu. Kalau saya kasih tahu, kayaknya kamu copot dulu di anduk di kepala. Boleh kok sisiran dulu, saya bilang gitu. Dan itu nggak mempengaruhi penilaian saya gitu. Artinya ya mungkin saya juga nggak mau ngejudge, siapa tahu teman-teman harinya lagi cukup padat gitu ya. Tapi biasanya kalau kayak gitu yang keganggu adalah kandidatnya. Jadinya nggak fokus. Nah, makanya daripada nggak fokus, mendingan kita siapin. Yang di gambar terakhir itu oke, santai aja, kayak lagi mau kerja gitu ya. Kayak lagi mau keluar, casual oke, yang penting rapi. Ingat, style is a way to say who you are. Ya. Ini juga kelihatan sih teman-teman. Artinya kadang-kadang saya juga suka ngelihat kok bagaimana teman-teman mempersiapkan diri. Lagi-lagi nggak harus wah, tapi proper gitu aja. Yang kelima adalah make a connection because you are talk with human. Artinya chemistry itu datang dari kita, dari interviewer dan dari kandidat. Bukan dari interviewer aja yang mencoba membangun koneksi, tapi kita saling membangun koneksi. Saya tuh menikmati saat interview ketika saya akhirnya nggak interrogatif, karena saya nggak mau interrogatif. Ya, tapi kadang-kadang kan teman-teman yang merasa jadi kaku dan jadi kayak grogi sendiri, saya nggak ngerti kenapa. Saya coba ngejoke, saya coba loh, tetap nggak kena gitu ya, tetap teman-teman sangat tegang, saya nggak ngerti kenapa. Nah, gimana caranya membangun koneksi yang baik? Tadi kenali dulu kamu akan ngobrol dengan siapa. Ya, saya sangat senang kalau ada kandidat saya yang paling tidak udah ngebaca profil saya di LinkedIn atau udah lihat saya di Instagram, jadi tahulah akan ngomong dengan orang kayak apa. Dan lagi-lagi saya bukan tipe interviewer yang mau misterius gitu, enggak. Karena intinya interview adalah proses kolaboratif gitu, bukan dari satu arah aja. Saya membantu teman-teman untuk mencari masa depan yang baik. Teman-teman akan bantu saya juga untuk mengenal diri teman-teman. Jadi kayak kita sebenarnya proses kolaboratif gitu. Nah, human connection itu adalah salah satu kuncinya gitu ya. Dan ini butuh dua belah pihak. Sehingga nanti begitu proses interview, apapun hasilnya, teman-teman akan mengalami pengalaman atau experience yang cukup menyenangkan. Ya, bukan interview yang sifatnya menegangkan. Ya, itu sebenarnya kuncinya di situ. Ya, jadi selalu ada tips-tips saran gimana cara membuat interview jadi nggak menegangkan. Ngomong di depan kaca, buat saya semuanya itu jadi hal yang apa ya? Ya rumusannya siapa saya nggak tahu, tapi saya nggak mau menjadikan itu sebagai kunci sukses, rumus keberhasilan dari sebuah interview. Tapi yang paling penting adalah teman-teman tahu konteksnya bahwa saya akan mencoba mengeluarkan yang terbaik yang saya punya. Saya akan coba membuat sesi ini menyenangkan buat saya dan juga buat orang yang akan menginterview saya. Itu aja sih, sesimpel itu. Ya, tapi balik lagi, nggak semua interviewer itu kayak saya. Ada juga yang memang menciptakan suasana yang menegangkan apa segala macam. Buat saya standarnya beda-beda. Tapi kalau teman-teman dapatnya kayak gitu, dengan mindset bahwa ini adalah proses yang kolaboratif, harusnya teman-teman masih tetap bisa punya energi yang positif untuk menjalankan interview yang cukup efektif. Kayaknya ini slide terakhir, bener nggak sih, Son? Iya, bener kan? Let's have a good discussion, teman-teman. Buat saya, kunci sukses dari sebuah interview adalah be yourself, because everyone else is already taken. Jadi diri sendiri. Jangan berharap bahwa gue pengen kayak teman gue yang kemarin lolos interview MT di perusahaan besar. Because itu orang lain. Gitu. Dia sangat mengandalkan organisasinya dan saya jadi pengen kayak dia, saya jual organisasi yang saya pernah ikuti. Bisa,
tapi jangan-jangan itu bukan resep suksesnya juga gitu. Jadi aja diri sendiri. Kalau ternyata pengalaman paling membekas dalam diri teman-teman untuk membentuk diri teman-teman adalah ketika teman-teman jualan online. Ya itu adalah sesuatu yang mungkin harus teman-teman tonjolkan. Ya, ternyata teman-teman pernah jadi volunteer untuk bencana di Palu mungkin waktu gempa dan tsunami waktu itu yang akan teman-teman tonjolkan. Ya, jadi jadilah diri sendiri, biarlah orang lain punya resep suksesnya sendiri, teman-teman harus create resep suksesnya teman-teman sendiri. Oke, let's have a good discussion. Bu Reni, rasanya buat dari saya udah cukup, pertanyaannya cukup banyak, so yuk mari kita ngobrol-ngobrol. Ya, baik. Terima kasih Mas Oto untuk pemaparannya dan teman-teman boleh kasih reaction-nya dong, mungkin virtual, tepuk tangan virtualnya untuk materinya Mas Oto. Nah ini ternyata yang antusias bertanya itu banyak banget Mas. Mungkin kita akan mencoba untuk mengulas satu persatu. Semoga waktunya cukup karena kan ini juga kesibukannya Mas Oto juga sangat sibuk dan mungkin teman-teman juga yang lain juga mungkin ada agenda yang lain. Nah, saya coba langsung bacakan aja ya Mas. Ini salah satunya itu dari Danya. Dia itu bertanya, saya mau tanya untuk apply pekerjaan kan kita harus mengetahui perusahaan itu bergerak di bidang apa dan job desk yang kita lamar apa. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui jika perusahaan yang kita lamar adalah sebuah perusahaan yang baru? Apakah ada website khusus untuk mengetahui hal tersebut? Terima kasih. Mengingat sekarang kan startup banyak banget tuh Mas, dan biasanya kalau startup kan mungkin mereka belum siap dengan websitenya atau apa segala macam. Nah, mungkin takut teman-teman itu mungkin nanti tertipu atau mungkin yang ini ya tuh ada ininya nggak ya Mas, triknya atau apanya gitu. Menarik. Danya, thank you banget, pertanyaannya sangat menarik. Saya juga harus berpikir nih untuk menjawabnya nih. Karena saya mikirnya gini ya, perusahaan nggak punya website masih wajar menurut saya. Tapi kalau perusahaan kalau kita googling perusahaan terus nggak ada, nah itu mungkin jadi ya kalau ditanya websitenya apa namanya Google sih, coba googling dulu aja. Bisa jadi ada. Kalau nggak ada juga, gini, itu info lowongan dapat dari mana? Misalnya kalau dapat dari loker IG atau dari apa, biasa ada nomor kontaknya, itu bisa juga dicari tahu dari situ. Gitu. Tapi hati-hati teman-teman ya, intinya gini, kalau tadi Mbak Reni bahas mengenai penipuan, ini adalah resep umum semua rekrutmen di dunia, bukan cuma di Indonesia. Ya, bahwa tidak pernah ada proses rekrutmen yang dipungut biaya. Itu resep umum di semua perusahaan. Ya, jadi bahkan kita aja mikirin loh teman-teman, misalnya teman-teman dari Surabaya nih, ya, terus proses interview BOD ke Jakarta, itu kan harusnya ditanggung sendiri ya tiketnya ya, gitu kan? Maksudnya ya cari tiket pesawat sendiri, itu aja sama ACC disubsidi loh teman-teman. Itu tanya sama Mbak Sonia tuh, yang sering ngurusin tiketnya anak-anak dari Surabaya datang ke Jakarta. Ya, bahkan itu adalah rumus artinya gini, kita pikirin bagaimana teman-teman ini bisa punya the best experience for the process, for the selection process. Jadi kalau ada yang tiba-tiba, biasanya modusnya sama nggak sih teman-teman, kayak diminta datang ke satu kota, terus pesan tiketnya itu harus melalui perusahaan tersebut, itu kayaknya sih hampir pasti rada-rada modus tuh. Jadi rasanya saya lihat modusnya tuh sama-sama aja begitu, gitu ya. Jadi balik lagi ya, tidak pernah ada rumusan bahwa rekrutmen itu dipungut biaya. Itu yang pertama. Nah, kalau perusahaan startup biasanya yang ngelola anak muda, jadi kalau saya berpikir minimal mereka sudah pernah pamer di LinkedIn. Ya, karena salah satu cara untuk cari tahu perusahaan, walaupun perusahaannya belum punya account LinkedIn, cari aja nama, misalnya di situ, misalnya ada nama hubungi Sonia Benedicta gitu ya. Masuk LinkedIn, coba aja search Sonia Benedicta. Nanti kan lihat di situ, nanti teman-teman bisa lihat juga dia kerjanya sama siapa aja gitu. Co-work-nya sama siapa aja. Nah, ketika tahu co-work-nya, teman-teman, jangan-jangan ada alumni dari kampus teman-teman gitu. Karena pernah juga ada, ya kebetulan ada anak muda yang lagi sering ngobrol sama saya, dia bilang, Mas, saya ditawar perusahaan ini. Gimana ya saya cari tahu lebih dalam mengenai perusahaan ini, karena website-nya minim banget. Oke, go to LinkedIn, lihat siapa aja yang kerja di situ. Karena LinkedIn tuh punya salah satu fitur adalah
kalau kita apa sih kemiripan kita dibanding dengan coworker yang kerja di sana. Jadi kalau misalnya ada 2 dari alumni kampus teman-teman yang kerja di situ, itu biasanya LinkedIn akan bisa ngasih notifikasi ke kita. Nah, udah cari tahu aja tuh, misalnya teman-teman ternyata di sana ada kakak tingkat teman-teman yang di atas teman-teman setahun kerja di sana. Oke, cari ke CDC, ya kan nomor teleponnya ya Bu Reni ya. Betul. Ya, nanti di chat dulu, tanya-tanya, itu jadi sesuatu yang mungkin bisa membantu karena biasanya tidak akan ada mungkin kakak kelas yang menjerumuskan adik kelasnya kan gitu. Ya, itu salah satu caranya, Danya. Thank you banget, pertanyaannya bagus. Ya, next-nya monggo Mbak Reni, mudah-mudahan Danya cukup menjawab. Harusnya sih menjawab sih, cukup jelas nih Mas. Jadi apalagi sekarang kan untuk media sosial, LinkedIn, Instagram itu kan juga mungkin teman-teman udah semuanya pasti punya gitu lah. Beda lah sama generasi saya yang mungkin masih yang generasi jadul. Jadi kan kalau yang sekarang udah pasti itu ada. Jadi itu informasi seperti itu juga akan lebih mudah untuk didapatkan ya Mas berarti ya. Oke, ini ada lagi nih Mas, ini dari Iswahyuni. Dia itu bertanya, saya ingin tanya, saat interview apakah lebih baik pelamar lebih banyak berbicara dan menjelaskan mengenai diri, atau lebih baik jawab secukupnya sesuai harapan pertanyaan pewawancara? Seperti itu Mas. Jadi tadi sempat disinggung juga sih sama Mas Oto tadi. Betul. Thank you banget Iswahyuni. Ini pertanyaannya menarik. Kalau saya sih, ini gini-gini teman-teman ya. Saya disclaimer dulu, saya bukan orang yang cukup suka berteori dan memberikan kata-kata motivasi yang kayak motivator gitu ya. Saya akan ngomong berdasarkan kenyataan aja gitu ya, di lapangannya gimana. Ini tergantung sih, Iswahyuni. Sangat tergantung siapa interviewernya. Sejujurnya. Tapi kalau kamu tanya saya sebenarnya tidak punya preferensi mau ngomong panjang, mau ngomong pendek. Sebenarnya sejauh saya bisa mengevaluasi daripada kualifikasi yang ada di dalam diri kandidat saya fine aja. Kebetulan memang saya suka dengar orang, saya suka dengar cerita gitu ya. Maksudnya ada kan orang yang sebenarnya nggak suka dengar orang ngomong panjang lebar gitu. Ada juga yang tipenya begitu. Tapi kalau saya kebetulan dari dulu kan latar belakang saya juga di psikologi, saya tuh suka dengar cerita orang gitu. Jadi ya kalau teman-teman cerita panjang, saya fine aja gitu. Ya, bahkan Iswahyuni ada satu cerita menarik itu sampai di akhir saya interview sekitar 45 menit ya. 10 menit terakhir itu dia cerita bagaimana dia habis diputusin sama pacarnya. Ini saya nggak pernah lupain tuh ya. Jadi dia cerita, dia bilang titik terendah saya sebenarnya tuh baru akhir-akhir ini sih Mas. Itu di akhir interview. Oh iya, kenapa tadi kamu nggak jawab yang ini? Habis saya malu, kenapa? Soalnya saya tuh kemarin baru diputusin pacar saya. Terus saya nanya, oh gitu. Oh iya, berarti lagi broken banget dong kamu datang ke sini. Terus dia cerita panjang lebar. Iya nih, saya pacaran udah lama Mas sebenarnya. 10 menit jadi curhat. Buat saya nggak masalah, Mbak Yuni. Tapi begitu kamu ketemu sama orang yang bukan kayak saya, mungkin ini orang kenapa mau lagi dicurhat sama gue ya gitu. Ya, jadi sebenarnya sangat tergantung dari ketemu sama orang kayak siapa. Nah, cara cari tahunya gimana ya Mas ya? Orang yang kayak Mas Oto sama yang bukan kayak Mas Oto. Lihat aja dari gerak-geriknya. Biasanya kalau gerak-geriknya udah sering lihat handphone, terus sering lihat jam, mungkin si interviewer itu lagi sibuk. Sehingga dia sebenarnya pengen jawaban yang lebih singkat. Mungkin ya, dugaan saya. Ya, lihat aja dari gerak-geriknya. Karena biasanya interviewer sibuk tuh kelihatan. Ya, jadi gitu Mbak Yuni, tidak ada rumusnya. Yang jelas gini, ketika teman-teman merasa bahwa apa yang ditanya itu butuh penjelasan panjang, jelasin aja. Toh kalau interviewernya merasa bahwa jawaban teman-teman sudah cukup, dia akan potong. Dan ketika dipotong, jangan baper. Gitu aja. Artinya ketika dipotong, bisa jadi bahwa dia sudah dapat sebenarnya apa yang dia inginkan. Gitu, Mbak Yuni atau Mbak Ulan, mudah-mudahan bisa membantu. Oke. Lanjut lagi ya Mas. Ini kayaknya pertanyaan ini anaknya tertarik masuk ACC Mas. Jadi ini ditanyakan detail tentang ACC. Jadi saya ingin bertanya mengenai ketentuan apply job karir di ACC. Apakah sistem rekrutmen di ACC menerapkan sistem blacklist? Jadi misal saya sudah apply di satu posisi dan dinyatakan tidak lolos, apakah saya masih bisa memiliki kesempatan untuk apply di posisi lainnya yang masih relevan? Tidak hanya di ACC tapi di semua grup member Astra maksudnya.
Oke, saya jelasin dulu ya. Thank you banget nih. Sina ya, Sina. Oke, kalau Sina. ini pasti orang tua kamu penggemar serial Sina Warrior Princess nih kayaknya nih ya. Itu temannya Hercules zaman saya kecil dulu tuh. SD kalau nggak salah ada serial itu. Oke, ada dua hal. Jadi Sina saya coba jawab blacklist dan kalau tidak lolos itu dua hal yang berbeda. Oke, kalau misalnya kamu diproses untuk posisi manajemen trainee di ACC, gitu ya, nggak lolos, bisa nggak sih ngelamar untuk posisi lain yang relevan? Jangankan yang relevan, yang nggak relevan aja boleh sebenarnya. Ya, tapi biasanya kita akan tanya ke kamu, misalnya kamu nggak lolos sih proses MT, kamu ngelamar sebagai misalnya business development analyst misalnya gitu, kan bukan MT, gitu ya. Nah, biasanya kita akan telepon kamu gitu. Sina, saya jelasin dulu ya, ini kayak gini-nya, term and condition-nya gitu. Jadi, kamu nggak usah dites ulang. Jadi, tinggal apakah kemudian kamu yakin, kalau yakin nanti akan dipertemukan dengan user-nya. Ya, jadi jangankan kamu yang apply, kadang kalau kandidat-kandidat kami yang nggak lolos di seleksi manajemen trainee, kita sebenarnya sudah punya beberapa rencana gitu. Harusnya sih bisa nih dia di posisi ini gitu. Jadi kalau ada opportunity-nya biasanya akan ditawarkan gitu ya. Itu kalau yang nggak lolos. Nah, paling ketentuannya gini teman-teman. Kalau yang di grup Astra biasanya itu adalah terkait dengan psikotes atau psychological test ya atau IQ test whatever itu namanya. Biasanya ada alat tes yang dipakai sama di antara grup Astra. Ya, jadi biasanya contoh nih, kalau misalnya habis ngelamar di Fifth Group, ngelamar di Fifth Group, terus ngelamar ke ACC, atau ngelamar di asuransi Astra, terus ngelamar ke Fifth Group. Bisa jadi ada alat ukur yang sama gitu ya, alat tes yang sama. Biasanya sesama rekruter akan saling komunikasi. Jadi dari sisi kandidat tinggal bilang aja, kan kadang suka ditanya tuh, kalau Kak Sonia biasanya nanya, dalam 6 bulan terakhir ada nggak yang baru psikotes di perusahaan Astra lain? Apa yang harus teman-teman lakukan? Ngaku. Jadi kadang ada yang mikir, nggak usah ngaku, kan gue nggak lolos di sana. Nggak begitu teman-teman, karena kalau nggak lolos di sana belum tentu nggak lolos di sini loh. Ya, jadi karena alat ukurnya sama dan dalam kurun waktu 6 bulan hasilnya itu masih dianggap valid. Jadi teman-teman nggak perlu tes lagi gitu. Tapi itu bukan blacklist ya teman-teman ya, itu memang mekanisme untuk mempermudah kandidat experience. Ya. Nah kalau blacklist itu sebenarnya gimana ya? Kita menganggap bahwa kandidat tersebut secara kualifikasi itu secara long term mungkin tidak sesuai dengan value kita gitu ya. Contoh apa ya? Gini. Misalnya ada kandidat yang udah mau offering, udah tahu tanggal masuknya tanggal 1 Desember. Tiba-tiba 1 Desember dia nggak nongol. Dia nggak muncul karena ternyata dia itu diproses di Astra yang lain. Gitu ya. Terus dia nggak muncul lagi di mana-mana. Gitu ya. Terus biasanya kemudian entah kita kan punya relasi yang cukup baik ya dengan perusahaan sesama Astra, bisa ketahuan juga gitu bahwa dia nggak muncul di sana di sini karena proses di sana, yang di sana pasti akan kayak kalau bahasa anak muda tuh ilfil gitu loh, di sana dia nggak bilang-bilang proses di sini gitu, dia juga di sini nggak bilang-bilang sebenarnya udah keterima di sana gitu. Jadi ya blacklist jadinya tuh kayak gitu sih teman-teman, lebih ke improper act atau unproper sikap yang teman-teman tunjukin during proses gitu. Di blacklist banget sebenarnya juga nggak gimana banget sih teman-teman, tapi ketika kita sudah menunjukkan sekali unproper act biasanya akan ke record gitu. Jadi pastikan teman-teman kalau nggak bisa datang ke satu proses seleksi, konfirmasi ke HR-nya. Kalau tiba-tiba merasa bahwa offeringnya tidak cocok dengan apa yang teman-teman harapkan, sampaikan apa adanya. Gitu loh. Ya, jangan hilang di sebuah proses tanpa teman-teman memberikan informasi. Karena itu pasti akan cukup mengganggu keseluruhan proses
seleksi atau selama proses rekrutmen. Gitu ya, Sina, mudah-mudahan cukup membantu. Oke, sangat jelas sekali sih, Mas. Ini ada lagi, Mas, dari Ken. Dia tuh bertanya, apakah untuk interview online, body language juga harus diperagakan seperti offline, Mas? Oke. Ken, thank you pertanyaannya, walaupun saya harus coba mencerna Membayangkan. ya. Saya tidak pernah meminta kandidat memperagakan body language pas offline pun. Maksudnya gini, mungkin maksud kamu adalah apakah body language-nya perlu diperhatikan? Jawabannya iya. Artinya, walaupun gini ya, Ken, saya harus bicara dalam konteks fact gitu ya. Fakta kan berarti sesuatu yang sebenarnya sudah ada datanya, sudah ada risetnya. Apakah pernah ada riset mengenai body language online interview? Jawabannya belum. Sehingga saya pun belum berani jawab sebenarnya ini adalah sesuatu yang ibaratnya di-recognize nggak sih sama interviewer? I don't know. Tapi kalau saya sendiri, body language menurut saya akan notes kok. Sejauh ini kami menjalankan interview online mungkin udah ratusan orang, rasanya kayak nggak ada bedanya aja sih kan gitu ya. Terutama buat teman-teman yang udah terbiasa interview online ya. Kalau yang baru-baru biasanya kaku-kakunya masih cukup kelihatan, tapi buat saya tuh bukan sesuatu yang matter sih, karena memang harus ada penyesuaian gitu. Kalau itu, jadi kalau diperhatikan iya gitu ya. Tapi kalau diperagakan kayaknya mungkin lebih konteksnya diperhatikan kali Mbak Reni. Gitu, mungkin jawaban saya kan. Oke, Mas. Oke. Ada lagi, Mas. Masih mau ya. berhenti sebentar ya, Afisa Pramestiani. Lanjut aja dulu, Mbak Reni, ini seru nih. Ya, Afisa Pramestiani nih, Mas. Dia mau bertanya, biasanya di bagian akhir interview, HRD atau user akan bertanya, apakah ada pertanyaan? Nah, untuk bagian tersebut, pertanyaan apa Pak yang bagus untuk ditanyakan, dan apakah ada jenis pertanyaan yang sebaiknya tidak untuk ditanyakan? Seperti itu. Oke, thank you banget jawabannya. Itu ada di serial podcastnya ACC. Gini. Saya akan coba jawab secara singkat ya, Afisha ya. Tapi kalau kamu punya waktu, coba deh going to Spotify and then kamu searching channel kami namanya Dobrak. Dobrak, DOBRAK, dibalik obrolan karyawan. Di sana kami cerita mengenai proses interview, tips-tips interview. Tapi dari sudut pandang HR, dan tadi saya bilang bukan kayak teoritis ya. Karena apa? Di sana kami juga membahas standar interview di beberapa perusahaan Astra. Jadi ada teman-teman dari AHM, ada teman-teman dari United Tractor, ada teman-teman dari asuransi Astra. Besok akan ada teman-teman dari Toyota Astra Financial Service. Ada beberapa teman yang nanti akan ngebahas gitu ya di grup Astra. Jadi teman-teman nanti bisa dapat view nggak cuma dari rekruternya ACC. Ya, silakan teman-teman datengin channel Dobrak. Nah, intinya sebenarnya apakah ada pertanyaan ini? Ya sebenarnya dijawab genuine aja gitu. Kalau memang ada pertanyaan ya ditanya. Tapi coba dicek di depan ini ngomongnya sama siapa. Gitu ya. Biasanya kalau interviewer yang nanya atau rekruter yang nanya, orang HRD ini mungkin kalau pertanyaannya lebih enak dijawab dengan sesuatu yang sifatnya proses seleksi. Kalau memang HRD-nya nggak ngejelasin. Ya, mungkin kamu bisa tanya, oke, saya boleh tahu nggak setelah ini prosesnya apa aja? Itu proper, gitu ya. Yang saya bilang proper itu gitu. Atau kalau posisinya lebih tinggi, gitu, karena semakin tinggi posisi, mereka tentu menjadikan pertanyaan ini sebagai pertanyaan yang kadang untuk menguji juga gitu. Apakah si kandidat ini sudah cukup tahu dan cukup punya yang namanya, kalau saya bilangnya adalah genuine curiosity. Jadi bagaimana mereka secara genuine pengen tahu sama perusahaan ini, gitu ya. Di level manager mungkin pertanyaannya bisa sesuatu yang sifatnya oke, kalau saya ada di sini, kira-kira nanti bentuk pekerjaannya seperti apa dan seperti apa yang disebut dengan success factor gitu ya, atau kriteria keberhasilan dalam posisi yang mau saya tempatin nanti. Level manager begitu. Level GM mungkin agak lebih tinggi. Apa strategi Bapak Ibu? Ngomongnya udah ngomong strategi. Begitu level BOD, mungkin teman-teman view-nya udah agak harus berbeda. Misalnya strategi menghadapi pandemi. Ya, di masa pandemi kenapa kok perusahaan ini malah nambah orang? Ya, pertanyaan-pertanyaan sifatnya lebih strategis, tapi genuine ya. Artinya bukan sesuatu yang teman-teman catat dan pengen kelihatan pinter, bukan begitu.
Ya, pelajari dulu company-nya kayak apa, siapa tahu di dalam website-nya atau dalam sebuah berita ternyata company tersebut lagi punya highlight topik gitu yang lagi dicukupkan. Misalnya gini, ACC baru meluncurin program atau meluncurin aplikasi namanya ACC One. Ya, nanti teman-teman bisa tanya ke level BOD, Pak, saya tahu ACC baru meluncurin ACC One, platform online untuk beli mobil secara kredit. Pertanyaan saya gini, apakah hari ini konsumen sudah willing untuk beli mobil lewat website ya Pak? Gitu. Itu sesuatu yang menarik. Dia pasti juga akan menarik untuk dibahas bersama dengan level BOD. Jangan sampai, ini pernah kejadian teman-teman, ada salah satu kandidat kami ketemu dengan CEO. Saya aja ketemu CEO sebulan sekali belum tentu ya. Ini kesempatan ketemu CEO, ngobrol langsung, begitu ditanya sama CEO-nya, oke, udah cukup, kamu punya pertanyaan, dan pertanyaannya adalah, Pak, kalau di lantai ini WC-nya di mana ya? CEO gitu. Itu tuh kamu bisa tanya sama OB depan gitu. Nggak perlu ditanya sama bapak yang mungkin, atau sosok di depan yang mungkin kamu akan jarang ketemuin gitu loh. Ya, itu pengalaman yang cukup berharga ketemu dengan salah satu orang yang mungkin kalaupun kalian nggak lolos interviewnya, bisa dapat ilmu loh dari beliau. Ya, gitu paling jawaban saya ya, Afisya. Untuk lebih jelasnya atau lebih lengkapnya, coba deh kepoin kita punya podcast di Dobrak. Ya. Oke, Gitu, Mas, Mbak ini Reni. kan ya karena ini sebenarnya waktunya juga sudah mau mendekati selesai. Saya batasi 3 lagi aja ya, Mas. Boleh, Ya. silakan dipilih. Oh iya, panjang nih. Betul, saya banyak banget. Jadi mungkin nanti dari timnya Mas Otto mungkin ada, kalau nanti pertanyaan yang belum kejawab nanti akan bisa dilihat di mana jawabannya gitu. Nanti mungkin diinformasikan juga, boleh nanti di chat di sini mungkin Mbak Sonia mungkin. Jadi ini Ya. ya ini coba saya ini yang 3 aja ya Mas untuk menutup nanti ini ya. Jadi ini ada Monggo, silakan dipilih. dari Jati Ramadan dulu nih ya. Saya tanya soalnya ini berhubungan sama yang platform yang sekarang juga lagi rame. Jadi apakah melamar pekerjaan pada platform seperti Job2Go, Jobstreet, JobsDB, LinkedIn dan lain-lain mempunyai peluang bagi pelamar untuk dilihat kualifikasinya ataupun diproses? Karena bagi kita pada saat pandemi seperti ini harapannya berasal dari platform-platform tersebut. Mohon konfirmasinya, Mas. Oke, Mas Haji, ini jadi harapan loh teman-teman kandidat di saat pandemi. Betul. Rasanya ini nggak apa-apa teman-teman, ada orang Job2Go, Mas Aji di sini, bisa saya hai sama Mas Aji. Tentunya kalau buat saya sih platform-platform ini justru harus cukup lebih, sebenarnya bukan platformnya teman-teman, karena gini, kita sebutnya adalah online recruitment platform gitu ya. Online recruitment, kalau kamu sebutnya kalau di ACC adalah online recruitment partner. Kenapa partner? Karena seluruh proses kami itu dilakukan di web karir kami. Kita sudah punya applicant tracking system juga yang embedded di dalam web karir. Jadi seluruh proses dilakukan di sana. Jadi sekaligus menjawab nih pertanyaannya Adelina gitu ya, benar bahwa di ACC sudah ada ATS-nya, jadi kamu tinggal upload data diri di situ, udah kayak CV. Kalau perlu sebenarnya nggak perlu ngumpulin CV juga sih kalau di ACC gitu, karena CV-nya kamu buat sendiri di web karir kami. Nah, yang penting itu sebenarnya seberapa serius perusahaannya, Jati. Ya, ujung-ujungnya gitu, karena bisa jadi kita buka lamaran atau kita buka lowongan di Job2Go atau di Jobstreet atau di Caliber gitu ya, atau di Urban Hire, kan akhirnya yang akan memproses kan si perusahaannya ya gitu. Jadi kalau perusahaannya butuh, harusnya mereka punya yang namanya service level agreement. Ya biasanya kalau di tempat kami kayak misalnya posisi MT itu sebenarnya kalau on the go gitu ya, yang offline model itu dalam waktu 2 minggu ya, Mbak Sonia, betul ya. Tapi kalau during pandemik ini karena banyak banget ketentuan tambahannya teman-teman, misalnya kayak di satu titik harus datang ke kantor karena ada beberapa yang harus teman-teman lakukan diskusi di offline di office. Sebelum itu mesti rapid dulu, jadi panjang. Jadi sekitar 1,5 sampai 2 bulan ya, Mbak Sonia ya. Hari ini untuk level MT ya, gitu. Tapi kita udah punya target, sehingga setiap kandidat yang masuk sudah pasti kita punya waktu jadwal untuk mensortir. Ya, jadi balik lagi sih, Jati sebenarnya ini tergantung dari perusahaannya. Tapi kalau peluangnya buat saya kayaknya pilihannya jadinya di online platform gitu, untuk teman-teman bisa membuat
atau bisa mencari peluang. Tapi jangan pasif juga. Maksud saya gini, pasif means taruh atau CV atau taruh lamaran atau apply di Kaliber di mana. Terus udah tunggu ada jawaban. Jangan juga gitu. Caranya gimana ya, Mas? By the way, hari ini ada loh yang namanya executive search atau ada yang namanya candidate search di LinkedIn. Ada yang namanya crawling media sosial. Ya, make up your LinkedIn, gitu ya. Bikin supaya LinkedIn teman-teman powerful. Gimana caranya jual diri teman-teman di sana. Instagram kalau rasanya sekarang alay banget, tinggalkanlah, move on ke model di mana teman-teman mempersiapkan karir hari ini. Ya, hal-hal yang mungkin teman-teman rasa hari ini perusahaan itu kadang bisa dapat profile tuh dari manapun gitu ya. LinkedIn kita bisa search gitu ya, dan kita bisa lihat page-nya teman-teman. Kami baru-baru ini memproses 3 orang ya, Sonia di Jogja yang kita kemarin proses di LinkedIn ya, bener ya? Itu kita undangnya via LinkedIn. Jadi benar-benar kita search profilnya kayak gini, dapat orang-orangnya kita undang, kemarin kita proses di Jogja. Gitu. Jadi jangan hanya ngandelin ngelempar udah apply, tapi profil online yang teman-teman punya hari ini silahkan diperkuat. Caranya adalah ya tadi bisa melengkapi pengalamannya. Kalau pengalamannya kurang, tambah pengalamannya. Ikutin webinar, tapi webinar yang cukup kuat. Ikutin sertifikasi. Hari ini bisa online semua. Teman-teman bisa belajar di University of Connecticut atau bisa belajar di kampus yang ada di Europe dengan platform Coursera. Itu bisa jadi sertifikasi yang menarik untuk memperkuat profil teman-teman. Gitu Jati, mungkin jawaban dari saya. Monggo lanjutannya 2 lagi Mbak Reni. Oke, ini 2 lagi ya Mas. Ini 1 lagi 2 lagi apa dari 1 lagi tuh? Iya. 2 lagi Mas. Dari Septania Putri. Ini mungkin mewakili fresh grade yang memang lagi banyak. Kebetulan UMN juga sebentar lagi kan kita mau udah ada yudisium yang baru juga Mas. Ini yang bakalan lulusan di Desember ini. Jadi ini mungkin mewakili pertanyaan teman-teman juga. Jadi ini kebetulan saya ini fresh graduate. Bagaimana cara dan tips untuk saya yang masih fresh grade di era seperti ini dalam hal mengelamar pekerjaan? Karena saya juga belum ada pengalaman kerja dan selama ini saya lihat banyak perusahaan yang mencari berpengalaman. Hanya bisa mengandalkan nilai dan sertifikat. Gimana nih Mas kalau kayak gini Mas? Udah hopeless mereka Mas. Ini ada juga di dobraknya kita. Kita Oke, bahas berarti. loh. Kita bahas ini, silakan bisa di-refer ke sana nanti untuk Septania Putri. Tapi intinya gini sih, persiapan kedua masuk dunia kerja itu tidak dimulai pada saat kita lulus. Dimulai jauh sebelum kita lulus. Gitu. Jadi memang persiapannya rada-rada panjang. Kalau kamu bilang kamu belum punya pengalaman, rasanya sih pengalaman dulu yang dilihat konteksnya gitu. Pengalamannya artinya jangan-jangan kamu maksud pengalaman organisasi, karena hari ini juga nggak semua pengalaman organisasi kok yang dilihat gitu. Kalau kamu pernah jadi asdos, kamu pernah jualan online, kamu pernah punya usaha bantuin orang tua, kamu ikut voluntary, kamu join community, building a social project, that's experience. Gitu ya. Jadi during pandemi gini memang rada sulit untuk dapetin sesuatu yang konkret turun ke lapangan. Tapi ya memang actually kalau memang mudah-mudahan kamu enggak ya, Septania ya. Kalau kamu adalah orang yang hari ini belum ngapa-ngapain during kuliah, rasanya bukan sesuatu yang jadi kabar baik juga sejujurnya gitu ya. Balik lagi ya, saya bukan orang yang suka memotivasi gimana terus talk sesuatu yang tinggi pada kenyataannya nggak demikian. Kenyataannya juga rada sulit sih kalau buat teman-teman yang benar-benar nggak ngapa-ngapain gitu. So during pandemic mungkin cari pengalaman magang salah satunya. Cuman hari ini juga ya during pandemic jarang juga perusahaan terima magang gitu. ACC masih buka. So kalau kamu merasa bahwa ya udah saya lulus tapi saya pengen magang dulu, mungkin bisa cek di magang tuh di web karir ya atau di Let's ACC ya, Son, ya ada ya. Starship kita yang mau buka di IG udah ada, Son. Di web karir bisa diakses, nama lowongannya internship. Di IG emang belum di-share. Ya, kebetulan kalau di kita internship itu udah kayak kerja sih. Jadi sekaligus buat ngasah teman-teman. Kebanyakan memang buat yang teman-teman belum lulus, tapi kalau kamu pikir kamu layak mau coba sih boleh aja sih, Putri. Paling itu jawabannya.
Oke, Mbak Reni. nanti yang selebihnya bisa dilihat di dobrak tadi, Selebihnya, Mas. iya, lihat di Betul, podcast deh. silakan. Itu Iya, betul. ada kok yang kayak kamu gini keresahannya, dan di situ kita bahas panjang lebar. Oke, Mas. Ini sih yang sering ditanya, satu lagi ya, Mas, yang terakhir dari Wanda. Ini Ya. sering banget ditanyakan, bahkan mungkin tidak hanya di sini aja di forum ini, Mas. Bahkan sering mahasiswa kita, misalnya alumni kita juga sering tanya. Kalau ditanya tentang weakness dan strength dan weakness-nya, Mas. Jadi kayak kelebihan dan kekurangannya itu tuh yang mereka itu paling ada nggak sih jawaban ini yang ditanya, coba ada nggak jawaban yang baik dan benar? Sebenarnya bukan pertanyaan baik dan benar, tapi mungkin lebih harus menjawabnya seperti apa, mungkin kayak gitu kali, Mas. Oke, honestly, lagi-lagi saya harus disclaimer, setiap interviewer punya standarnya masing-masing, tapi umumnya sebenarnya jawabannya cuma satu sih. Jawab aja yang jujur. Jadi kalau kamu merasa punya kelebihan itu, show. Tell them gitu. Tapi kalau kamu merasa bahwa kayaknya sekarang semua orang lari ke arah digital, terus saya mau ikut-ikutan, saya belajar social media analysis baru 2 hari, terus saya bilang I'm a quite expert in social media analysis, ya jangan juga gitu ya, karena kadang-kadang kayak gitu bisa dites loh ya. Jadi kalau jawab aja sejujurnya gitu. Kalau buat saya itu bukan sesuatu yang saya nilai sih, Mbak, kebetulan ya. Karena biasanya itu kayak cuma di depan aja. Oke, so tell me about yourself. Kalau kamu mau cerita kelebihan sama kekurangan, ya sudah. Itu adalah sesuatu yang bisa jadi informasi tambahan buat saya. Gitu. Tapi jawabannya itu, jawab aja jujur, sejujur-jujurnya, sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kamu saat itu. Jangan berusaha jadi orang lain. Cuman itu aja sih. Dan ini ada satu hal juga yang kadang-kadang suka ditanya, sebenarnya kalau saya merasa bahwa saya punya banyak kelebihan, terus saya cerita semuanya, itu berasa nanti kayak saya sombong nggak ya gitu. Tergantung cara kita cerita aja sih, teman-teman. Ya, jangan merasa juga kalau kamu adalah seorang asisten dosen, IPK 3,9, kamu pernah jadi ketua organisasi, so you are the best in the world. Nggak juga, masih ada orang yang lebih hebat dari kamu. Sejauh cara berceritanya itu sesuatu yang sifatnya mencoba untuk mengurai dan membuat interviewer paham tentang diri kamu, bukan untuk menyombongkan diri, rasa itu sesuatu yang cukup baik. Yang kedua, tolong hentikan yang namanya kalimat-kalimat klise kayak gini nih. Saya orang yang tidak terorganisir, tapi sekarang saya sudah coba, Pak, untuk membawa agenda kemana-mana, untuk mencatat kegiatan saya. Itu jawabannya udah jawaban default. Ya, saya pernah loh kayak gitu, saya tanya, coba saya mau lihat agenda kamu kayak apa? Pak lagi nggak bawa tuh kan, katanya bawa setiap hari. Itu kayak udah jawaban default. Jadi kalau itu tidak pernah teman-teman lakukan, jangan bilang aja. Sonia loh buat ngingetin saya hari ini jam 2 ada webinar, ya nggak? Mbak Sonia, bener nggak? Benar, Mas. Saya pulang dari Jogja tuh tadi pagi, Mbak Sonia ini panik, Mbak Ren. Masih Oto baru pulang, nanti jam 2 ada webinar loh, Mas. Oh iya ya gitu. I'm an organized person, teman-teman. 10 tahun saya kerja, saya butuh orang untuk mengingatkan saya. Apakah itu sesuatu yang akan menghambat karir? Enggak juga. Sejauh kita bisa memanfaatkan resources and environment di sekitar kita untuk bisa membuat apa yang kita lakukan tetap efektif. Gitu, Mbak Ren. Oke, ya. Jadi sebenarnya masih banyak banget, Mas, yang akan ditanyakan, tapi ya karena kita waktunya juga terbatas, mungkin saya akan sedikit aja ini ya, bukan merangkum sih, Mas, sedikit aja membuat yang tadi disampaikan oleh Mas Oto. Jadi sebenarnya kan tujuan interview itu sendiri adalah menggali informasi tentang kandidat. Jadi bagi kandidat, kenali perusahaan Anda, terus kenali juga platform yang akan digunakan untuk interview tersebut, apalagi kalau saat ini secara online, jadi pelajari platform tersebut, terus jawablah sesuai dengan diri Anda, jadi jawablah jujur apa adanya, jadi jangan jadi orang lain, jadilah diri sendiri. Jadi thank you banget Mas Oto sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmunya yang di waktu sela-sela kesibukannya masih menyempatkan untuk
hari ini, mengisi webinar hari ini. Thank you banget, Mas Oto, Mbak Sama-sama, Sonia. Mbak Reni, Thank you CDC juga. UMN, teman-teman Job to Go, thank you juga Betul, semuanya. teman-teman Job to Go. Jadi teman-teman boleh sebelum kita berpisah, boleh nanti mengisi evaluasinya. Johannes Kevin boleh ditulis di chatnya link evaluasi. Nanti soalnya kami akan ada e-sertifikat juga buat teman-teman. Nah sebelum kita bubar juga, kita boleh foto bersama juga. Silakan teman-teman dinyalakan kameranya. Jadi nanti pose yang jadi nanti kelihatan yang sebenarnya tidur ya Mbak Ren. Betul. biar nanti coba kita Johannes Kevin boleh dibantu. Kita ada empat ini ya. Okay. Ada 4 halaman yang di sini 4 ya. Jadi boleh. By the way teman-teman, thank you banget buat saya lihat tadi di LinkedIn saya di notifikasi udah ada 3 orang yang tiba-tiba udah nge-add saya kayaknya. So teman-teman open. Kayaknya kalau belum puas pengen tanya-tanya lagi, LinkedIn saya Roberto Sontani, just add, saya akan connectin dengan teman-teman. Silakan lanjutkan pertanyaan di situ, sebisa mungkin akan saya respon. Siap, oke. Semuanya disiap-siap dulu ini yang halaman pertama, teman-teman. Boleh dinyalain kameranya. Kameranya boleh dinyalakan. Hendy Gwandi, boleh dinyalakan dulu kameranya. Kasih senyum yang paling manis ya. Oke, siap ya, Johannes Kevin? Oke, siap. Oke, siap ya. Dari slide pertama, boleh 1, 2. Baik. Selanjutnya, slide kedua, boleh dinyalain kameranya semua teman-teman. 1, 2. Baik. Selanjutnya, slide ketiga, boleh dinyalain semua teman-teman. Wah, udah masih pada off cam nih semua. Boleh yuk teman-teman yuk. Yang di slide 3 ada Ajeng, Nur, Ferencia, Sheila. Baik. 1, 2, 3. Terakhir, yang keempat, boleh dinyalain kameranya semuanya teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Oke. Selesai. Mungkin bisa dilanjut, Mbak Reni. Oke, terima kasih Johannes Kevin. Sekali lagi terima kasih teman-teman untuk waktunya hari ini. Saya juga berterima kasih kami mewakili dari CDC dan Job to Go. Thank you banget partisipasinya. Jangan lupa teman-teman isi evaluasi. Bisa ditulis di chatnya mungkin Johannes Kevin. Link evaluasinya teman-teman silakan diisi. Nanti sekaligus itu adalah tiket untuk dapat e-sertifikat. Jadi nanti kita akan kirimkan e-sertifikat ke teman-teman semua melalui email dengan cara teman-teman mengisi link evaluasi tersebut. Thank you buat waktunya Mas Roberto Sontani, Mbak Sonia, Mas Hari Job to Go. Jadi sukses selalu untuk ACC. Tetap kerjasama dengan CDC. Ditunggu rekrutmen berikutnya, Mas. Oke. Jadi ini terima kasih buat waktunya sudah menyempatkan untuk berbagi ilmu dengan kami. Teman-teman boleh kasih reaction-nya dong, tepuk tangan untuk Mas Oto. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali. Boleh Mas Oto kalau mau undur diri silakan. Mbak Sonia juga teman-teman juga boleh silakan yang sudah mengisi evaluasi boleh leave dari room meeting ini. Terima kasih banyak. Selamat siang. Izin semua ya teman-teman dari CDC dan teman-teman semua. Thank you, Sampai ketemu lagi. Thank you, Mas. Thank you Mas Roberto, thank you Mbak Reni. Thank you Lucky.